آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين، وإلى حضرة رب أرواحنا ومشايخنا والدينا وأولياء الزمان وأواني وسائر أولياء الله وأولياء التسعة ومولانا رحمة الله صاحب العقل وقوله ورسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ نووي الذكري أن الله يجعل درجاتهم في الجنة وأنه يرد علينا من بركاتهم ونفعاتهم، وإلى حاجتنا وحاجة أبنائنا وبناتنا أن الله يحسنها لنا ولهم. الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. ما رنا حتى دبات البني حصبا وأطرب العيسى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa mulai membaca syarah Sulam At-Taufik setelah kemarin kita buka pengajian perdana. Sekarang kita baca kitabnya, masih di halaman 6 baris 13 dari bawah, masih membicarakan tentang hal-hal yang harus kita yakini kebenarannya dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika adzabul qabri. Kemarin kita bahas begitu, termasuk dari yang diberitakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah siksa kubur, kemudian diatopi wal hasyr, dan adanya dikumpulkannya umat. Besok kita dikumpulkan jadi satu jamaah. Wa huwa hasyr itu ibaratun ansawbihim jami'an, istilah dari dikumpulkannya semua makhluk secara keseluruhan, dikumpulkan ila mauqifin, ke tempat berkumpul. Wa huwa mauqif itu adalah al-mawdi'ul ladzi yaqifuna fihi, tempat di mana semua makhluk berhenti di situ. Min ardil qudsi, dari bumi suci, al-mubaddalati, yang digantikan, allati lam yusallallahu alaiha, yang Allah gak pernah ditentang, gak pernah digunakan untuk melakukan maksiat. Ardul Qudsi itu jamaah dia. Kenapa, untuk apa dikumpulkan itu? Liwaslil qadai, untuk menetapkan keputusan bainahum, di antara para makhluk. Besok kita mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang kita perbuat dengan makhluk yang lain. Wabil akhas, apa yang kita perbuat dengan teman-teman kita, bahkan dengan makhluk yang lain. Besok diputuskan
itu dibalas namanya. Nggak ada satupun perbuatan yang nggak mendapatkan balasan. Para jamaah rahimahumullah, kemudian Imam An-Nawawi Al-Madani menerangkan bahwasanya wala farqa bidzalika, nggak ada beda dalam mendapatkan ketetapan hukum itu bainaman yujazah, antara orang yang mendapatkan balasan, makhluk yang mendapatkan balasan. Manujaza ini adalah wahum, mereka itu al-insu wal jinnu wal malaku, manusia, jin dan malaikat. Itu mendapatkan ketetapan hukum di situ. Waman la yujaza, demikian juga makhluk yang enggak mendapatkan balasan, enggak disiksa, enggak dimasukkan surga, man jaza itu, tapi ikut dikumpulkan dan mendapatkan ketetapan hukum. Kalbah ini seperti hewan. Bahaim itu hewan yang bisa disembelih, hewan yang bisa digunakan untuk kurban. Wal wuhusi, dan hewan-hewan wuhus. Hewan wuhus itu orang Jawa mengatakan kegeremetan, semut, tinggi, begitu seterusnya. Karena itu jamaah kita nggak boleh menzalimi makhluk, walaupun toh makhluk itu menurut fikih boleh dibunuh. Menurut fikih boleh dibunuh. Kita ngaji begini ini jamaah ada nyamuk di tangan kita, kita terasa sedikit sakit. Nyamuk itu jamaah boleh kita bunuh, tapi nggak boleh kita zalimi. Boleh dibunuh itu dengan kita tangan kita gini kan, mati dia. Cuman jamaah harian bangkainya nyamuk yang mati karena kita bunuh, maka kita biarkan kemudian sampai masuk ke saku kita misalnya, menyebabkan sebabnya sholat kita lantasi, sholat kita enggak sah, sebab sholat membawa najis, matinya dibunuh, membunuhnya boleh, tapi nggak boleh menzalimi. Nggak boleh saya digigit tinggi sudah besar, kemudian saya ambilkan silet gitu, cokore tinggi itu saya putus, nggak boleh ya. Tinggi oleh dibateni nyamuk, oleh dibateni tikus, boleh dibunuh, tapi nggak boleh dizalimi, nggak boleh dizalimi. Termasuk menzalimi itu kita bakar, nggak diperkenankan. Jangan. Itu ada ketetapan minallah. Kalau pelakunya itu manusia, kita, maka kita yu'adzab, kita disiksa.
karena mudhar ini hewan-hewan yang pernah kita zalimi. Kalau pelakunya itu termasuk malai jaza maka diketemukan kemudian diberi kesempatan untuk membalas waktu itu ada kambing, ditunggu kambing didatangkan, diberi kesempatan untuk membalas, sudah selesai nggak ada perbuatan manusia yang nggak membuahkan balasan. Semua apa yang kita perbuat itu mesti dibalas oleh Allah. Balasan itu Allah nugasi petugas. Petugas itu bukan dari kalangan manusia. Petugas yang ditugasi oleh Allah untuk membalas kezaliman kita itu dari kalangan malaikat. Malaikat itu bila syidatu, sangat keras, kejam, nggak bisa diajak kompromi jamaah. Kalau sudah diserahkan kepada malaikat, ya kita jadi orang yang mutlak, disiksa. Para jamaah rahimakumullah, kemudian begitu itu alama dhahaba ilaihil muhaqqiqun, menurut pendapat para ulama ahli tahqiq wa sahahahun Nawawi, yang pendapatnya para ulama ahli tahqiq ini dianggap sahih oleh Imam An-Nawawi, dianggap sahih oleh Imam An-Nawawi. Termasuk jamaah yang harus kita yakini kebenarannya. Wa min dzalika adalah wal qiyamatu, kiamat. Besok terjadi kiamat wa awwaluha, utawi kawitane kiamat iku wajhu yaumil jum'ati, wajarnya hari Jumat. Kiamat itu terjadi pertamanya pada waktu subuhnya hari Jumat. Cuman nggak ada yang tahu ya. Malaikat yang ditugasi aja nggak tahu kapan kiamat itu. Yang dimaksudkan ini adalah kiamat kubro. Di samping kiamat kubro ada kiamat sughra. Kiamat sughra itu matinya individu. Saya jam 10 nanti mati. Itu kiamat terjadi pada pribadi saya. Dan saya nggak ngerti ya. Israel sendiri belum ngerti ya. Kalau nanti jam 10 disuruh oleh Allah jemput saya, besok jam 10 disuruh untuk jemput saya, untuk nyambut ruh saya. Sekarang jam 6 Israel belum tahu ya. Nanti kalau sudah waktunya baru ada SK diberikan oleh Allah kepada Israel, jemput Yahya di Surabaya. Setelah Israel ngambil nyawa saya, diperintah oleh Allah untuk ambil makhluk yang lain di Jember, di mana saja zamannya. Israel tahu itu ketika datang waktunya zamannya.
Wa awwalu wafatu yaumil jumati, permulaan kiamat itu terjadinya pada subuhnya hari Jumat. Sekali lagi, cuman sekarang kita nggak boleh jamaah mengatakan bahwasanya Jumat menaiki kiamat. Sekali lagi, petugasnya aja nggak ngerti. Dulu jamaah sekalian, ada orang yang menyampaikan informasi bahwasanya Jumat besok itu kiamat, dan informasi ini harus disampaikan minimal kepada orang 20 orang. Dulu belum ada HP ya, minimal diinformasikan kepada 10 orang via surat. Saya mendapatkan informasi, saya harus nulis surat, saya kirimkan kepada teman minimal 20 orang. Di situ kemudian kalau kamu gak mau, maka kamu akan mendapatkan ancaman siksa. Kalau kamu mau menginformasikan, nurati teman-temanmu minimal orang 20 orang, maka kamu akan mendapatkan harta karun. Waktu itu jamaah banyak teman-teman yang tertarik jamaah, kirim surat. Saya mendapatkan dan saya sampaikan kepada yang memberikan surat kepada saya, ini wujudi, ini termasuk penggelontoran iman. Sampai mungkin informasi yang aku dua keyakinan sampai oleh rezeki gede itu merusak iman sampai. Jangan kita nggak boleh jangan menyampaikan sesuatu yang nggak ada dasarnya. Itu dari musuh kita, setan. Kita punya musuh yang selalu berusaha untuk menjerumuskan kita, dan setan itu bisa nyerang kita dan tahu sasaran yang dituju, itu tahu sasaran yang dituju oleh setan itu adalah hati. Kita nggak pernah melihat setannya, jelas kita bermusuhan dengan setan itu kalah kita. Tapi alhamdulillah Allah memberikan senjata kepada kita. Isti'adah ini kalau kita mau berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, maka kita dilindungi oleh Allah. Setan keok kalau kita mau beristi'adah. Para jamaah rahimakumullah, sampai kapan awalnya itu subuhnya hari kiamat, ilama layatanaha, sampai waktu yang nggak dibatasi. Wahwa, waktu itu al-haqqu, benar. Abadahu Suhaimi, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam As-Suhaimi. Wa qala Bisni, dan mengatakan Imam Al-Bisni, wal kiamatu, kiamat itu hiyallati taqumun nasa, peristiwa yang mencakup kepada keseluruhan manusia. Wa ta'tihim baghtah,
dan datang kepada manusia itu berdekatan sekaligus tanpa ada informasi sebelumnya. Wa ta'khudhuhu akhdatan wahidatan, dan menyerang kepada manusia satu kali serangan. Kalau sudah terjadi kiamat itu setiap orang terkena. Cuma alhamdulillah ya, kita nggak menangi terjadinya kiamat itu. Orang-orang mukmin itu sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing menangi kiamat itu orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafikin zamannya. Kemarin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Aceh zamannya adanya tsunami itu zamannya. Di Aceh beberapa tahun yang lalu terjadi tsunami. Bangunan-bangunan yang megah hancur semuanya. Tapi anehnya masjid utuh gitu. Masjid nggak terkena tsunami, padahal bangunan hotel dengan bangunan masjid itu pemborongnya itu lebih hati-hati bangun hotel. Bangunan masjid itu dibangun seadanya. Bangunan hotel itu dibangun sekuat-kuatnya. Tapi di sana di Aceh kemarin zaman masjid itu hotelnya hancur gitu. Itu masih contoh kiamat gitu. Beberapa waktu yang lalu gitu, di bulan Ramadan, ketika saya berangkat ngaji ke sini itu ada berita gempa. Dari perjalanan saya dari Wonokromo sampai Jalan Haji Mas Mansur ini, setiap gedung orang-orang sama keluar. Jadi pegawai itu semuanya di luar, takut kalau bangunan ini rusak Itu peringatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, terkena sekali jebret ala Latin dalam keadaan lalai. Fiyam Jum'ati, pada hari Jumat, fi ghairi syahrin maklumin, selain bulan yang sudah ditetapkan, wala sanatin makrufatin, dan tidak pada tahun yang ditetapkan. Kiamat itu terjadi tahun biru jaya, nggak ada yang tahu ya. Sekali lagi petugasnya sendiri jamaah, petugasnya itu dari kalangan malaikat jamaah. Sekali lagi nggak tahu jamaah. Kita diberitakan untuk melakukan persiapan menghadapi kiamat sughra. Kalau kiamat kubra jamaah, insya Allah orang mukmin nggak menangi. Kiamat kubra itu terjadi setelah orang-orang mukmin dipundhut oleh Allah. Septo sedoyo sing tasih enten tiang-tiang kafir, dan termasuk orang kafir itu orang-orang munafikin. Cuma yang perlu kita persiapkan adalah kiamat sughra. Kiamat sughra itu kiamat yang terjadi pada setiap individu. Kita mati, itu perlu kita siapkan. Harapan kita jamaah, mudah-mudahan kita besok mati itu
mati dengan husnul khotimah gitu. Jangan sampai kita mati itu mati dengan su'ul khotimah. Para jamaah rahimahullah di masjid kita itu setiap malam termasuk sekarang itu diadakan bacaan Rotib Al-Haddad yang Sohibul Rotib pernah mengatakan bahwasanya orang yang sembrono dengan sholat, mereka itu dikhawatirkan besok matinya mati su'ul khotimah. Karenanya jamaah sekalian diharapkan jamaah sekalian kita hati-hati, jangan sembrono dengan sholat jamaah. Kalau sudah waktunya sholat, jangan melakukan yang lain. Saya masuk ke area makam ini jamaah, seringkali ketemu orang pulang itu kalau orang yang memang mendapatkan rukhsah untuk jamak mukmin. Ada rombongan dari mana begitu jamaah dia jam 5 keluar dari Ampel Mogok. Kemudian ketika dengar azan, kedua rombongannya di dalam masjid, di dalam bis belajar jamaahnya untuk niat. Para jamaah, ini sudah masuk waktu maghrib, sementara kita enggak di masjid, kita di jalan, mari kita niat jamak takhir. Jamaahnya diajak niat nama itu adalah jamaah bainal maghrib wal isya di jamak takhir lillahi ta'ala. Enggak apa-apa jamaah. Tapi kalau yang pulang itu orang Surabaya dan dia tidak bisa memastikan nanti ketika sampai pada waktu maghrib itu berhenti di halaman masjid, kendaraannya diparkir di parkiran masjid, maka itu namanya sembrono dengan sholat. Seringkali saya parkir mobil, saya keluar jalan, ini keterangannya tujuh keluar kota. Eman jangan sampai sembrono dengan sholat, menyebabkan besok kalau mati, kalau sampai pada kiamat subuh kita matinya mati su'ul khotimah. Termasuk mati su'ul khotimah itu ketika kita sudah di dalam masjid dan kita punya niatan untuk berjamaah, ternyata ada teman datang gitu, ngajak jabatan saya, jadi ini anak mobil, orang ada nih ngomong gitu. Orang yang ketika ada azan ngomong itu bahaya, menyebabkan besok matinya mati su'ul khotimah. Kita butuh lalu memohon kepada Allah agar besok kalau waktunya mati, kita mati dengan husnul khotimah. Para jamaah
husnul khotimah itu dibuat setiap individu muslim. Kita berharap bisa mati dengan husnul khotimah. Syukur jamaah yang bisa mati dengan syahid. Saya beberapa kali menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bunyai Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari apa yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang setiap harinya itu membaca doa simpel, Allahumma barik li fil mauti wa bima ba'dal maut 25 kali. Kalau saya hitung 25 kali itu setiap setelah azan baca 5 kali, maka kata Bu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meneruskan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut besok kalau mati dipastikan mati syahid. Walau mata pribadi, walaupun toh mati di rumah, walau mati di rumah sakit, artinya walau mati enggak perang, karena tiap harinya membaca doa simpel Allahumma barik li fil mauti wa bima ba'dal maut 25 kali. Kita Kanjeng Nabi berdawuh 25 kali ya. Guru saya menyampaikan bilangan 25 kali itu dibaca setiap selesai azan 5 kali. Jadi selesai azan kita baca doa Allahumma rabbani da'wati tammah itu diakhiri dengan Allahumma barik li fil mauti wa bima ba'dal maut 5 kali. Para jamaah rahimahumullah, kemudian wa awal yaumil qiyamah, awalnya hari kiamat itu minan nafkhati tsaniyah, dari peniupnya malaikat Israfil yang kedua. Orang mengalami hidup di hari kiamat. Besok jamaah yang Israfil itu diperintahkan untuk meniup sangkakala, niup trompet. Pertama, trompet itu ditiup oleh malaikat Israfil. Dengan ditiupnya trompet itu, sangkakala itu, semua yang ada mati, semua yang ada hancur. Kullu syai'in halikun ila wajhah, yang ada hanya Allah saja, termasuk Israfilnya sendiri. Kemudian setelah beberapa saat itu bukan jam-jaman, Israfil dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan untuk meniup sangkakala kali yang kedua. Dengan ditiupnya sangkakala kali yang kedua, ditiupnya trompet Israfil pada kali yang kedua, semua hidup, termasuk kita hidup. Kita dihidupkan dan dibangkitkan dari tulang ekor kita. Tulang ekor itu nggak bosok, nggak rusak. Tulang ekor itu utuh. Jadi kita dikubur di mana begitu, walaupun sekian tahun itu tulang ekor kita utuh. Allah menghidupkan, membangkitkan kita dari tulang ekor kita. Nah, kita hidup itu
awalul kiamat. Kami dino kiamat, urip di dino kiamat gitu jangan dia. Kalau sudah dino kiamat, urip di akhirat jangan. Kita mendapatkan ketetapan minallah. Di dalam Al-Quran itu disebutkan warikun fil jannah wa warikun fis sa'ir. Ada sekelompok yang dipersilakan untuk masuk surga karena rahmat Allah lewat amalnya bagus. Ada kelompok yang dilemparkan ke neraka wa warikun bisair, na'udzubillah. Di situ kemudian kita hidup pada hari akhirat jamaah ya. Para jamaah rahimakumullah, Imam An-Nawawi kemudian meluruskan keterangannya bahwa yaumul qiyamah minan nafkhati tsaniyah, awalnya hari kiamat itu mulai ditiupnya sangkakala kali yang kedua ila istiqraril khalqi fid ini, sampai menetapkan manusia di dua tempat, yaitu barikun fil jannah wa barikun fis sa'ir. Ada kelompok yang dipersilakan masuk surga, ada yang kelompok yang harus diseret ke neraka. Itu waktu hidup di alam bakok yang ada. Wasatu yaumil qiyamati, permulaannya hari kiamat, minat dunia, dari dunia. Permulaannya hari kiamat itu dari dunia. Para jemaah mengundang, saya mohon bantuan Fatihah untuk adik saya. Adik saya kena kiamat surga. Ya Rabbi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan Al-Sari Al-Qushairi Al-Fatihah. Nah, saya bahas tentang kiamat karena ternyata terjadi pada adik saya punya adik 3 jamaah, yang satu sudah wafat, yang 2 masih hidup, kemudian yang satu nanti saya itu barusan meninggal. Moga-moga kita besok kalau meninggal itu mendapatkan rahmat Allah, meninggal dengan husnul khotimah. Kalau yang sudah meninggal nggak bisa didoakan dengan muka-muka husnul khotimah. Kalau sudah meninggal, doanya muka-muka oleh rahmat dan maghfirah Allah. Kalau kita mati jenazah, itu doa kita Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doa kita Allahumma rzuqhu husnul khotimah. Enggak, husnul khotimah itu didoakan bagi orang yang sakit, yang menurut dokter itu sakitnya sakit terminal, itu didoakan muka-muka husnul khotimah. Para jamaah rahimakumullah, kembali kepada kitabnya jamaah lihat-lihat. Jadi adik saya sekarang ini mulai masuk ke hari kiamat, ke hari kiamat. Wa akhiru minal akhir. Jadi akhirnya kiamat itu di akhirat.
awalnya kiamat itu di dunia, sekarang belum di apa-apakan tadi saya jawabnya. Wa mikdaru dzalika yaum, lamanya hari itu, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di surat As-Sajdah, pada surat As-Sajdah alif lam mim tanzil itu, fi yaumin kana miqdaruhu alfu sanatin, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu. Hari kiamat itu ukurannya sehari itu dibandingkan dengan hari dunia ini 1000 tahun. 1000 tahun. Hari dunia, tahun dunia. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Besok kita lanjutkan di surat Al-Sa'ilu. Jadi kita sampai di sini moga-moga membuahkan ilmu yang bermanfaat. Kita bahas tentang kiamat, moga-moga besok kita kalau mati diberi mati husnul khotimah, syukur mati syahid. Allahumma amin. Kita akhiri dengan bacaan doa berdoa Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma bana bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa rizqna ilma. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma awsil wa taqabbal sawaba ma ta'allamna wa qara'na ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi khususan ila al-sawri Ahmad Syahid al-Khafi. Allahumma billahu warhamhu wa abihi wa abu'anhu. Allahumma ja'al qaburahu wa udahu riyadil jannah wa la taj'al qaburahu kufra minhu farinira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.